Agribisners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Bincang Seru Agribisnis, tempat kita bahas berbagai ilmu pertanian dari sisi hulu hingga hilir. Oke Dea, sebelum kita mulai podcastnya nih, ngomong-ngomong kita bakal bahas apa aja sih hari ini? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang AGB banget, Bina. Nah, ini tuh penuh dengan kemajuan dan juga inovasi. Kalian pasti pada kepo nggak sih? Nah, aku sama Bina bakal bareng sama narsum-narsum yang super keren banget. Dan hari ini kita bakal bahas tentang topik fintech di bidang agribisnis. Wah, keren banget ya. Kalian pasti penasaran kan tentang fintech ini, tapi mungkin ada nggak sih yang udah pernah dengar tapi masih bingung gitu loh. Menurut kalian bisa nggak sih financial technology ini bantu pelaku agribisnis dari sisi hulu hingga hilir? Biar kalian tahu dan paham, langsung aja kita sapa nih narasumber pertama kita hari ini. Oke, tapi sesi pertama ini kalian bakal ditemenin sama Bina. Nah, aku bisa santai-santai dulu gak sih di backstage sambil minum kopi? Dadah Bina. Dulu kita harus antri panjang di bank lalu mengisi formulir dan menunggu giliran. Hari ini semua berubah. Dengan sentuhan jari kita bisa transfer uang, beli saham, pinjam modal, bahkan investasi emas. Dalam hitungan detik kita bisa melakukan itu semua. Inilah revolusi keuangan. Inilah dunia fintech. Atau finansial teknologi bukan sekedar aplikasi. Ia adalah jembatan antara kebutuhan keuangan dan solusi digital. Dari dompet digital hingga peer-to-peer lending, fintech mengubah cara kita bertransaksi, menabung dan juga berinvestasi. Lebih cepat, lebih mudah dan juga lebih inklusif. Kota besar, fintech menjangkau hingga ke pelosok, membuka akses bagi mereka yang sebelumnya tak terjangkau layanan keuangan formal. Petani bisa dapat modal tanpa agunan, dan juga UMKM bisa berkembang tanpa birokrasi yang rumit. Fintech bukan hanya teknologi, tapi alat untuk memperkuat ekonomi rakyat. Namun, di balik kemudahan ada tanggung jawab. Fintech harus aman, transparan, dan juga bertanggung jawab, karena kepercayaan merupakan fondasi yang utama. Edukasi literasi keuangan menjadi kunci, agar pengguna tidak hanya paham cara pakai, tapi juga paham akan resikonya. Fintech bukan hanya tren sesaat, ini adalah masa depan. Ketika teknologi dan keuangan bersatu, terciptalah peluang tanpa batas. Untuk generasi muda, untuk pengusaha kecil, untuk petani, dan untuk siapapun yang ingin lebih dari sekedar menyimpan uang, fintech hadir bukan untuk menggantikan apa yang sudah ada, namun untuk memberikan keringanan untuk akses para pengusaha kecil. Selamat datang di era keuangan digital, cepat, cerdas, terbuka untuk semua. Oke, karena dia tadi udah pamitan nih ke backstage, aku panggil kalian narasumber pertama kita yang keren abis dan udah jago di bidangnya. Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya teman-teman. Oke, halo Bang Nabil, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Dina sendiri? Alhamdulillah baik juga Bang. Boleh gak sih aku kepoin tadi perjalanan kesini gimana? Soalnya kan aku denger emang Dramaga ini macet ya Bang, apalagi kalau udah kayak siang sore gitu. Wah tadi macet banget di depan Dramaga, soalnya habis ngisi acara tadi di Jakarta guys. Oh iya, sebelum kita masuk ke intinya nih, aku mau kenalin dulu Bang Nabil dulu sebenarnya siapa sih? Bang Nabil ini merupakan seorang praktisi fintech yang lagi kerja di OJK. Oke, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya Bang, biar orang-orang kenal gitu fintech itu sebenarnya apa dan apakah fintech ini tuh bisa nggak sih Bang digunain di bidang agribisnis?
Fintech agribisnis itu simpel sebenarnya, Bin. Jadi itu gabungan antara teknologi keuangan dan juga sektor pertanian. Contohnya bisa berupa pinjaman digital untuk petani, platform investasi petani, dan juga pembayaran digital untuk hasil panen. Oh, berarti fintech itu sebenarnya bukan terbatas ke kayak ngasih pinjaman gitu aja ya Bang ke petani. Bener banget, Bina. Jadi fokus fintech itu bisa ke supply chain, asuransi pertanian, bahkan sistem crowdfunding untuk proyek tani. Intinya fintech ini bisa jadi akses keuangan yang mudah bagi petani dan pelaku agribisnis. Wah, keren banget ya Bang fintech tuh. Tapi kan kondisi di lapang ini sebenarnya nggak selalu mendukung ya Bang. Contohnya kan mungkin ada petani-petani yang tinggal di daerah terpencil, terus jadinya mereka kurang melek teknologi. Nah, dengan adanya inovasi fintech ini sebenarnya bisa ngebantu nggak sih Bang petani dengan kondisi di lapangan seperti itu? Gitu. Faktor itu sih emang nggak bisa dibantah lagi ya, Bin. Apalagi Indonesia ini negara yang besar dan emang infrastrukturnya belum bisa disebar secara merata. Nah, fintech ini menurut gua bisa jadi solusi yang menjembatani lah antara pihak petani dengan pihak-pihak eksternal seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya dalam mengajukan pinjaman untuk permodalan mereka di bidang agribisnis, Bin. Oh, jadi sebenarnya fintech ini tuh berdampak ya Bang buat para petani, walaupun apa yang sudah diharapkan tuh ya nggak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kira-kira udah berapa persen sih Bang penerapan fintech ini di bidang agribisnis? Sejauh ini sih belum 100% terlaksana dengan baik ya, karena emang banyak tantangan-tantangan yang masih cukup sulit untuk ditangani, Bin. Oh, jadi kepo nih, kan Abang tadi bilang tantangan-tantangan. Nah, apa sih tantangan utama yang emang ngehambat banget nih penerapan fintech ini di bidang agribisnis? Nah, untuk tantangan utamanya tuh ada di literasi digital para petani yang membuat petani terkadang mudah terjerumus pada penipuan. Kalau dari sisi aplikasinya sih, kemungkinan ada kebocoran data karena keamanannya yang masih kurang, Bin. Serem juga sih Bang kalau kayak gitu. Tapi kalau dari OJK sendiri ada nggak sih regulasi yang mendukung dan menjaga biar para konsumen tuh nggak terjerat seperti itu? Untuk regulasi itu udah ada, tapi emang masih perlu pengkajian lebih lanjut gitu mengenai regulasi ini biar para petani tuh makin percaya kepada fintech ini gitu, Bin. Oke Bang, mungkin terakhir aku bakal nanya sih harapan Bang Nabil sendiri untuk fintech, terutama buat pelaku agribisnis ya di masa depan tuh gimana? Kalau menurut saya sih, saya optimis gitu melihat fintech ini dapat berkembang di masa depan dengan menambahkan beberapa fitur yang dapat menjadi solusi lengkap untuk menjawab berbagai permasalahan terjadi. Nah, selain itu juga saya berharap fintech ini dapat dirasakan oleh seluruh pihak dengan rasa aman, nyaman, dan juga mudah, Bin. Oke Bang Nabil, mungkin karena podcastnya udah beres nih, mungkin Abang kalau ada kegiatan lain untuk dipersilahkan keluar dari podcast ini. Makasih banget guys, sudah diundang. Dadah. Terima kasih Bang Nabil. Oke, itu dia obrolan kita mengenai fintech secara umum di bidang agribisnis. Selanjutnya aku bakal panggil lagi nih teman aku yang udah nemenin tadi di awal buat kembali lagi ke forum ini. Buat Dea, ayo kita balik lagi nih ke sini. Halo Bina, gimana nih tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Nabilnya? Jujur seru banget sih. Jadi aku kayak tahu gitu loh fintech di bidang agribisnis itu apa, tantangannya gimana, dan lain-lain. Oke, jadi dapat insight baru juga ya tentang fintech di bidang agribisnis itu sendiri. Benar. Kalau boleh tahu tadi ngobrolin apa aja sih sama Bang Nabil, Bina? Kalau tadi sih aku sama Bang Nabil ngobrolin kayak fintech tuh sebenarnya apa, gabungan apa sama apa, terus apakah fintech ini tuh bisa jadi solusi nih buat para petani yang emang kan nggak semua ya melek teknologi gitu. Dan harapan Bang Nabil di masa depan tuh seperti apa buat fintech ini, apalagi kan Bang Nabil kerja di OJK, pasti tahu dong regulasi-regulasi yang emang ngebantu gitu OJK ini biar berkembang dan buat ngamanin konsumen yang pakai si fintech itu. Oke, pastinya teman-teman di rumah juga udah lebih paham gak sih tentang fintech ini, apalagi tadi kita dapat perspektif dari seseorang yang bekerja di OJK, di mana OJK ini lembaga yang mengawasi gitu.
Mungkin kita next kali ya ke sesi berikutnya. Dan juga kita bakal dibersamai sama narasumber yang gak kalah keren nih, Bina. Wah, aku kepo sih kalau kayak gitu. Kamu juga bisa dengerin kok di backstage. Oke, nah karena sesi ini bakal ditemenin sama Dea, jadi aku pamitan nih ke backstage gantian sama Dea, istirahat dulu kali ya. Dadah temen-temen, jangan kangen sama aku. Mereka muda, mereka cerdas, mereka berbeda. Di tengah bayang-bayang kota besar dan hiruk-pikuk dunia digital, muncul generasi baru yang memilih jalan tak biasa. Mereka adalah petani Gen Z. Bukan sekedar menanam, mereka membangun masa depan. Dengan teknologi di genggaman, drone, sensor tanah, dan aplikasi pintar jadi alat tempur bagi mereka. Mereka tak hanya memegang cangkul, tapi juga menggunakan teknologi yang canggih. Generasi ini tak takut kotor, tapi juga tak takut inovasi. Mereka membawa semangat baru bahwa pertanian bukanlah pekerjaan kuno, tapi merupakan peluang yang besar. Lewat media sosial, mereka berbagi ilmu, membangun komunitas, dan juga membuka mata banyak orang bahwa bertani itu keren dan bertani itu masa depan. Petani Gen Z adalah bukti bahwa masa depan pertanian Indonesia ada di tangan mereka. Lebih cerdas, lebih berani, lebih berdampak. Inilah wajah baru pertanian Indonesia. Kini waktunya kita dukung dan beri ruang untuk tumbuh. Karena petani masa depan bukan lagi hanya soal tradisi. Petani masa depan adalah inovator, visioner, dan ya, mereka adalah Gen Z. Mari kita tanam harapan dan panen perubahan bersama generasi penerus negeri. Oke, karena Bina udah ngopi-ngopi santai di backstage, ini saatnya kita manggil narasumber kita yang gak kalah keren nih. Oke, boleh langsung masuk aja Kak Kalisya, selamat datang. Oke, teman-teman masih pada semangat kan? Jadi balik lagi nih sama aku dan tentunya aku di sini bareng narasumber kita yaitu Kak Kalisya yang gak kalah keren nih dari sesi pertama tadi. Oke, halo Kak Kalisya. Halo Devan. Gimana nih kabarnya hari ini? Bulan ini habis panen komoditas apa sih Kak kalau boleh tahu? Oh baik, alhamdulillah buat bulan ini sih aku lagi panen pisang ya. Kebetulan aku juga bawa di belakang, nanti bisa dicoba ya sama tim yang lain. Wah, makasih banget ya Kak Kalisya. Pasti udah diambil sama Bina duluan nih di belakang. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang fintech ya Kak. Nah, kakak sendiri sebagai petani Gen Z nih udah pakai belum sih aplikasi fintech itu? Wah udah dong, aku sih memanfaatin fintech ini udah lumayan lama ya. Aku juga manfaatin buat jual panen aku sendiri dan itu terbukti lebih efisiensi dan aku juga dapat harga jual yang sesuai dan layak.
Wah, keren banget nih. Berarti kakak udah melek teknologi nggak sih dari lama ya kak? Nah, biasanya aplikasi fintech yang kakak pakai itu jenisnya tuh kayak gimana sih? Dan juga buat jualan aja atau ada fitur-fitur lain? Wah, kalau aku nggak cuma buat jualan aja sih. Nah, aku juga mulai menggunakan fintech ini buat bantu aku dari mencari akses untuk modal tanam, pencatatan keuangan, penjualan hasil panen, bahkan buat konsultasi juga. Kalau bisa dibilang sih fintech ini udah bantu aku dari awal sampai akhir. Wah, berarti itu canggih ya kak. Jadi kayak sistem satu pintu gitu yang dimana sebuah kebutuhan petani itu ada gitu di situ. Iya bener banget, apalagi sebagai petani Gen Z ya aku ngerasa teknologi ini sih ngebantu banget. Kita jadi lebih mandiri, nggak tergantung sama tengkulak, dan lebih punya kontrol atas usaha tani kita sendiri. Nah ditambah sebuah data juga udah berbentuk digital kan, jadi lebih gampang buat ngaksesnya dan buat kalau mau evaluasi. Menarik banget ya kak, berarti soal data digital ini. Dan juga banyak juga kan petani itu masih nyatat manual. Kakak ngerasa dari pemakaian fintech ini ada nggak sih dampaknya untuk kakak sendiri sejak semua itu tuh pindah gitu dari manual ke digital? Pastinya ada dong, aku kan lihat berapa total pengeluaran selama ini ya, sama berapa juga yang masuk, dan sama musim mana yang paling menguntungkan aku, dan bahkan bisa buat prediksi kebutuhan pupuk atau bibit di musim yang depan. Nah dari itu semua kita tinggal buka aplikasi dan simple, jadi aplikasi sangat simple tapi powerful banget buat petani Gen Z seperti aku. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Berarti Kak Lisha ini tuh kayak CEO di kebunnya sendiri gak sih? Dan tapi emang jujur keren banget sih Kak. Jadi sebelumnya aku pengen tahu juga nih, Kakak nih awal mula taunya tentang fintech, tentang manfaat dari fintech sampai akhirnya berani gitu buat gunain fintech tuh awalnya gimana Kak? Nah jadi awalnya tuh aku iseng aja sih, namanya anak muda ya pasti Iya. sering scroll gitu kan, lewatlah di FYP atau di Instagram aku tentang fintech ini. Nah aku jadi tertarik nih karena usaha aku kan di bidang agribisnis ya, bisa dibilang untuk modal yang aku miliki sendiri itu terbatas. Jadi aku mikirin apa sih yang bakal aku manfaatin untuk usaha aku. Nah aku kepikiran apa aku manfaatin fintech aja ya, jadi biar usaha aku tuh lebih berkembang. Wah, bener banget sih Kak. Dan itu jadi salah satu langkah yang keren juga nih teman-teman dari Kak Lisha, dimana Kakak tuh berani gitu ya ambil risiko, dan walaupun orang-orang masih banyak yang belum percaya gitu dan nggak mau daftarin diri mereka buat manfaatin fintech ini untuk usaha-usaha mereka. Nah, aku juga mau nanya lagi nih Kak, menurut Kakak sendiri untuk tantangan utama yang dihadapi oleh petani muda pas mau mulai pakai fintech itu apa sih Kak? Nah, jadi sih mungkin yang pertama itu rasa takut atau ragu ya, kan banyak mikirnya pasti ribet atau takut tipu lah. Padahal kalau kita belajar dulu pelan-pelan, fintech itu justru sangat ngebantu kita. Yang penting sih pilih aplikasi yang kredibel sama baca-baca reviewnya. Setuju banget Kak, jadi teman-teman jangan asal download aja ya, edukasi itu tetap jadi nomor satu gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, dari pengalaman Kakak sendiri, ada nggak sih momen yang paling Kakak ingat dan kerasa banget manfaat dari fintech ini? Pastinya ada deh ya. Jadi pernah tuh waktu itu kan di harga pasar lokal anjlok banget ya. Nah tapi dengan ada fintech ini aku jadi bisa ngejual langsung ke pembeli di kota dan harga jual lebih baik. Kalau nggak ada platform itu sih mungkin aku udah rugi bandar kali ya waktu itu. Keren banget Kak, jadi benar-benar fintech ini tuh jadi solusi gitu ya, bukan cuma tren aja, dan juga ini tuh inspiratif banget sih Kak. Jadi buat teman-teman yang juga memiliki usaha di bidang yang sama dengan Kak Lisha dan petani-petani muda yang dengerin, semoga ini bisa jadi semangat baru gitu buat kalian. Amin sih, yang penting mulai aja dulu, nanti juga kebiasa sama jangan takut gagal. Yang penting buat belajar dan terbuka sama perubahannya. Betul banget, kadang kita sendiri yang jadi penghalang karena kita tuh terlalu banyak mikir gak sih Kak? Jadi nanti gimana, kalau salah gimana, kalau ditipu gimana. Padahal dengan langkah kecil aja dampaknya tuh bisa besar banget. Kayak pengalaman Kak Lisha yang tadi tuh keren banget kan, dimana pasar anjlok bisa ditangani gitu solusinya dengan fintech, dan juga Kak Lisha berhasil mendapatkan harga yang lebih layak.
Bener, sama satu hal yang aku pelajarin sih ya, jangan nunggu semuanya sempurna dulu baru kita ngejalanin apa yang mau kita mulai. Nah, karena teknologi itu kan berkembang terus ya. Betul. Kalau misalnya kita nunggu terus bisa-bisa ketinggalan. Yang penting kita aktif dulu nyari tahu info-infonya. Nanti kalau bingung jangan ragu buat tanya ke siapapun, sama kita jangan gengsi belajar dari siapa aja. Nah, termasuk anak muda yang mungkin lebih update dari kita. Walaupun kita Gen Z pasti ada yang lebih update ya Iya benar Kak, apalagi anak-anak zaman sekarang aja tuh udah tahu banget tren gak sih Kak? Dan pastinya teknologi ini udah semakin berkembang gitu dari waktu ke waktu. Dan ini tuh juga penting banget gak sih? Jadi kolaborasi antara generasi muda dan yang udah berpengalaman itu bisa bikin lompatan yang besar gitu di sektor pertanian. Dan bayangin aja kalau semua petani ini udah mulai digital, pasti distribusi hasil panen mereka juga makin efisien gitu. Gak banyak tengkulak yang bisa memainkan harga gitu di pasar. Setuju banget sih aku sama Dea. Nah, jangan lupa juga banyak kan platform fintech sekarang yang udah kerjasama sama koperasi atau komunitas lokal. Jadi nggak harus ngerasa sendirian, kita kan bisa bareng-bareng belajar buat berkembang. Oke, jadi intinya tuh belajar ya Kak, jangan takut nyoba teman-teman. Dan jangan juga kita tuh jangan lupa pilih fintech yang aman dan terpercaya gitu. Nah benar, nah satu pesan terakhir sih dari aku, kalau petani itu keren sama jangan pernah minder. Kita kan ini ujung tombak ketahanan pangan ya. Kalau kita melek sedikit tentang teknologi, kita bisa jadi generasi petani yang modern dan mandiri. Wah, merinding banget gak sih teman-teman dengarnya? Terima kasih banyak ya Kak Alicia buat sharingnya hari ini, inspiratif banget dan juga semoga bisa membuka mata banyak orang, terutama generasi muda dan juga petani-petani muda yang memiliki usaha yang sama gitu seperti Kak Alicia, dan bikin mereka tuh mau gitu untuk mencoba fintech ini. Sama-sama Dea, semangat terus ya. Nah jangan lupa nih buat yang lagi dengerin, yuk kita bareng-bareng ubah wajah pertanian Indonesia menjadi yang lebih maju melalui teknologi. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Salam petani muda. Salam petani keren. Yeay.